Godaan bukan sekadar soal cinta atau nafsu. Ia adalah seni yang telah ada sejak manusia pertama kali berinteraksi, menjadi bahasa universal yang menghubungkan hati, pikiran, dan keinginan terdalam. Dalam kehidupan, godaan mempengaruhi setiap hubungan, dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit, menjadi kekuatan yang mampu mengubah nasib dan menentukan takdir. Robert Greene dalam The Art of Seduction mengupas tuntas bagaimana godaan bukan hanya tentang ketertarikan fisik, tetapi juga seni psikologis yang halus, penuh strategi, dan penuh misteri. Ia memperlihatkan bagaimana seseorang dapat menguasai seni ini dengan mengenali tipe-tipe penggoda yang berbeda dan belajar bagaimana menggunakan kekuatan daya tarik yang autentik. Seni godaan mengungkap sisi terdalam manusia, kerentanan, ambisi, ketakutan, dan impian. Ia juga menunjukkan bahwa di balik daya tarik seseorang terdapat kombinasi unik dari kepribadian, aura, dan cara berkomunikasi yang membangkitkan gairah dan rasa ingin tahu. Melalui pembelajaran ini, kita tidak hanya memahami cara menarik perhatian orang lain, tetapi juga lebih mengenal diri kita sendiri, mengasah empati, dan membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Part 1 buku ini memperkenalkan 9 tipe karakter penggoda yang telah terbukti efektif sepanjang sejarah dan masa kini. Setiap tipe membawa kekuatan uniknya sendiri yang dapat dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat pengaruh sosial dan daya tarik pribadi. Di channel YouTube The Heart and Mind, kita akan membedah tiap tipe ini secara mendalam, menguak rahasia di balik setiap perilaku penggoda, dan memberikan contoh nyata dari tokoh-tokoh sejarah yang telah menggunakan seni godaan ini untuk meraih kekuatan, cinta, dan pengaruh. Tipe 1. The Siren. Daya tarik memabukkan yang membius indera. The Siren adalah tipe penggoda yang memikat lewat sensualitas dan daya tarik fisik yang luar biasa. Ia bukan hanya soal rupa semata, melainkan kemampuan untuk membangkitkan fantasi dan emosi yang mendalam pada orang lain. Siren menciptakan aura yang memabukkan, membuat orang di sekitarnya terhanyut dalam gelombang pesona yang sulit dilawan. Keunikan The Siren terletak pada cara mereka menggabungkan keindahan dengan ketegangan yang menggoda, seolah-olah selalu ada misteri di balik tatapan mereka. Mereka menggunakan suara, gerak tubuh, dan kehadiran mereka untuk menarik perhatian tanpa harus berkata banyak. Keheningan mereka justru menjadi magnet yang kuat. Siren seringkali memanfaatkan simbol-simbol keindahan klasik, seperti kesan anggun namun menggoda, penuh warna dan aroma yang memancing gairah. Mereka mahir dalam membaca keinginan bawah sadar orang lain dan menyesuaikan diri sehingga menjadi objek impian yang tak terlupakan. Namun, kekuatan Siren tidak hanya tentang penampilan fisik. Mereka mampu mengelola ekspektasi, memainkan peran, dan mengatur jarak agar tetap terkesan memikat tanpa kehilangan kendali. Pesona mereka seperti melodi yang membuat pendengarnya ingin terus mendengarkan dan kembali lagi. Contoh nyata, Cleopatra, sang siren abadi dari Mesir. Cleopatra adalah contoh klasik dari The Siren yang paling dikenal dalam sejarah. Ratu Mesir ini tidak hanya terkenal karena kecantikannya, tetapi juga kemampuannya membangkitkan daya tarik yang sangat kuat lewat kecerdasan, bahasa tubuh, dan strategi emosionalnya. Dia menggunakan pesona dan wibawanya untuk mempengaruhi tokoh besar seperti Julius Caesar dan Mark Antony, dua pria paling berkuasa di zamannya. Cleopatra mengerti bahwa godaan bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang membuat orang merasa istimewa dan terpikat secara emosional. Dengan pakaian mewah, gaya berbicara yang memikat, dan kehadiran yang tak terlupakan, Cleopatra berhasil membuat kedua pemimpin Romawi itu jatuh hati dan mengikat diri mereka pada kekuasaannya. Kekuatan Siren Cleopatra adalah kombinasi antara sensualitas dan kecerdasan politik yang membuatnya tetap dikenang hingga kini sebagai simbol daya tarik dan kekuasaan. Tipe 2. The Rake. Sang penggoda yang berani dan menggairahkan. The Rake adalah tipe penggoda yang terkenal dengan keberanian, semangat membara, dan sikap penuh gairah yang membakar hasrat orang-orang di sekitarnya. Berbeda dengan Siren yang mengandalkan sensualitas halus, Rake tampil dengan intensitas emosi yang kuat dan antusiasme yang membuatnya sulit ditolak. Rake adalah sosok yang penuh keyakinan dan tidak takut mengekspresikan keinginannya secara terbuka. Mereka memiliki kemampuan luar biasa dalam membuat orang merasa diidamkan dan dihargai. Ketulusan dalam ungkapan rasa cinta atau nafsu mereka, meskipun terkadang berlebihan,
justru menambah daya tarik mereka. Sifat spontan dan berani dari Rake menimbulkan rasa petualangan dan kegembiraan. Mereka mampu menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan kebebasan, membuat orang lain merasa hidup dan berani membuka diri. Sikap mereka yang tidak mau menunggu dan langsung mengekspresikan hasrat menjadikan mereka sangat menggoda dalam berbagai situasi. Namun, di balik keberanian itu, Rake juga harus berhati-hati agar tidak terkesan egois atau manipulatif. Kejujuran dan ketulusan yang melekat pada mereka adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat dan penuh gairah. Contoh nyata, Giacomo Casanova, sang Rake legendaris. Giacomo Casanova, nama yang melekat erat dengan dunia godaan, adalah contoh sempurna dari Rake. Ia dikenal sebagai penulis, petualang, dan penggoda ulung yang kisah cintanya tersebar luas hingga hari ini. Casanova memiliki reputasi sebagai pria yang sangat percaya diri dan penuh gairah dalam mengejar wanita. Ia tidak hanya menggoda dengan kata-kata manis, tetapi juga menunjukkan keberanian dan ketulusan yang memikat hati wanita-wanita dari berbagai kalangan, mulai dari bangsawan hingga seniman. Keberhasilannya sebagai Rake bukan semata karena pesona fisik, tapi karena ia mampu menciptakan pengalaman emosional yang mendalam dan membuat wanita merasa istimewa. Ia tahu cara membaca situasi dan memahami kebutuhan lawan jenisnya, sehingga setiap pertemuan menjadi momen yang tak terlupakan. Seperti Casanova, Rake mengajarkan kita bahwa keberanian dalam mengekspresikan cinta dan gairah dengan cara yang tulus dapat menjadi senjata ampuh untuk memikat dan membangun hubungan yang bermakna. Tipe 3. The Ideal Lover, sang penggoda yang memenuhi impian. The Ideal Lover adalah tipe penggoda yang paling ahli dalam menciptakan fantasi dan memenuhi impian lawan jenisnya. Mereka pandai membaca keinginan terdalam orang lain dan menjadi manifestasi dari semua yang diidamkan, baik secara emosional, intelektual, maupun romantis. Keistimewaan tipe ini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan harapan pasangan. The Ideal Lover bukan sekadar menampilkan dirinya sendiri, tetapi menciptakan citra yang sesuai dengan fantasi orang yang mereka tuju. Hal ini membuat mereka sangat menarik karena mereka seolah menjadi pelarian sempurna dari realitas yang membosankan. Mereka biasanya romantis, peka, dan sangat perhatian. The Ideal Lover mampu membangun kedekatan emosional yang kuat, sehingga lawan bicaranya merasa dimengerti dan dihargai secara mendalam. Kepekaan ini membuat hubungan terasa intens dan bermakna. Namun, tantangan bagi The Ideal Lover adalah menjaga agar tidak kehilangan jati diri dalam proses menyesuaikan diri dengan orang lain. Mereka harus belajar untuk tetap autentik agar godaan mereka tidak terkesan palsu atau manipulatif. Contoh nyata, yaitu Count Saint-Germain, sang Ideal Lover misterius. Count Saint-Germain adalah figur misterius di abad ke-18 yang dikenal sebagai sosok penuh pesona dan daya tarik tak terhingga. Ia mampu menjadi sosok yang berbeda-beda sesuai dengan siapapun yang ia temui, selalu tampil sebagai pasangan ideal yang memenuhi keinginan dan impian mereka. Saint-Germain dikenal memiliki wawasan luas, kecerdasan tinggi, serta kemampuan bergaul dengan berbagai kalangan, dari bangsawan hingga seniman. Keunikan dan keahliannya dalam beradaptasi membuatnya menjadi figur yang selalu diidamkan oleh banyak orang. Kisah tentang Saint-Germain menunjukkan bagaimana seorang ideal lover mampu memikat hati tanpa perlu mengandalkan penampilan fisik semata, melainkan dengan menghadirkan kehadiran yang mendalam dan memuaskan kebutuhan emosional orang lain. Tipe 4. The Dandy. Penggoda dengan gaya dan keunikan yang memikat. The Dandy adalah tipe penggoda yang menonjol lewat gaya, sikap, dan kebebasan berekspresi. Mereka tidak terikat pada norma sosial konvensional dan berani tampil beda dengan keunikan dan kebebasan yang mereka miliki. Dandy memancarkan aura ketidakterikatan, yang justru membuat mereka sangat menarik bagi orang-orang yang mencari sesuatu yang berbeda dan tidak biasa. Keistimewaan The Dandy terletak pada kemampuan mereka untuk menciptakan pesona melalui sikap yang santai, percaya diri, dan penuh gaya. Mereka seringkali tampil dengan pakaian dan perilaku yang mencolok, memadukan unsur maskulin dan feminin, sehingga menimbulkan daya tarik yang sulit dijelaskan secara logis. The Dandy juga dikenal sebagai sosok yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, sehingga mereka memberikan kesan misterius dan bebas.
Orang-orang yang tertarik pada tipe ini biasanya mencari sosok yang tidak terikat dan mampu membawa mereka ke dunia baru yang penuh warna dan kebebasan. Namun, The Dandy harus berhati-hati agar tidak terkesan terlalu egois atau sombong, karena sikap mereka yang eksentrik kadang-kadang dapat menjauhkan orang jika tidak dikelola dengan baik. Contoh nyata, Oscar Wilde, sang dandy yang memikat dunia. Oscar Wilde, penulis dan dramawan dari abad ke-19, adalah contoh sempurna dari The Dandy. Wilde terkenal karena gaya hidupnya yang flamboyan, kecerdasannya yang tajam, serta sikapnya yang menolak konvensi sosial pada zamannya. Dengan pakaian mencolok, gaya bicara yang cerdas dan penuh sindiran, serta sikap bebas yang tidak takut mengundang kontroversi, Wilde menjadi pusat perhatian di kalangan elit sosial dan intelektual. Ia memikat orang-orang dengan keunikan dan keberaniannya untuk menjadi diri sendiri tanpa kompromi. Kehidupan Wilde menunjukkan bagaimana seorang dandy dapat menggunakan gaya dan sikap untuk menarik perhatian, menginspirasi, dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang tak terlupakan. Walaupun ia menghadapi banyak tantangan karena keberaniannya, pesonanya tetap hidup dan dikenang sepanjang masa. Tipe 5. The Natural. Penggoda yang memancarkan kepolosan dan keaslian. The Natural adalah tipe penggoda yang paling autentik dan spontan. Mereka memancarkan aura kepolosan dan kejujuran yang membuat orang lain merasa nyaman dan terbuka di hadapan mereka. Tidak seperti tipe penggoda lain yang seringkali penuh strategi, The Natural hadir dengan keaslian tanpa basa-basi yang sangat menyegarkan. Keunikan The Natural terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan sisi anak-anak yang penuh keceriaan, keingintahuan, dan ketulusan. Mereka tidak berusaha untuk mengesankan atau memanipulasi, melainkan membiarkan diri mereka menjadi apa adanya, sehingga mudah dipercaya dan dicintai. The Natural juga seringkali membuat orang lain merasa santai dan bebas, seperti sedang berada di dekat sahabat yang dapat dipercaya. Sikap mereka yang hangat dan tulus mampu membangun hubungan yang kuat dan bermakna tanpa tekanan atau kepura-puraan. Namun, tantangan bagi The Natural adalah menjaga keaslian mereka di tengah tekanan sosial dan godaan untuk meniru tipe penggoda lain. Mereka harus terus melatih diri untuk tetap jujur pada perasaan dan diri sendiri agar daya tarik alami mereka tidak hilang. Contoh nyata, Charlie Chaplin, sang natural yang menghibur dunia. Charlie Chaplin, ikon film bisu dunia, adalah contoh sempurna dari The Natural. Lewat karakter The Trump-nya yang polos, ceria, dan penuh empati, Chaplin berhasil menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia. Chaplin bukan hanya penghibur, tapi juga sosok yang memancarkan keaslian dan kemanusiaan lewat film-filmnya. Karakter yang ia perankan selalu tampil dengan ketulusan dan kepolosan yang membuat penonton merasa dekat dan terhubung secara emosional. Keberhasilan Chaplin sebagai natural terletak pada kemampuannya untuk menghadirkan sisi manusiawi yang sederhana dan jujur, yang tetap relevan hingga kini. Pesona dan daya tariknya berasal dari kesederhanaan dan kehangatan yang ia bawa, membuktikan bahwa menjadi diri sendiri adalah kunci utama dalam seni godaan. Tipe 6. The Coquette. Sang penggoda yang memikat lewat misteri dan jarak. The Coquette adalah tipe penggoda yang menggunakan misteri, ketidakpastian, dan jarak emosional untuk menarik perhatian dan mengendalikan hasrat orang lain. Mereka mahir menciptakan ketegangan dan rasa penasaran yang membuat lawan jenis terus ingin mendekat dan mencari kejelasan. Keunikan Coquette terletak pada kemampuan mereka untuk bermain dengan harapan dan kekecewaan secara bergantian, membuat hubungan menjadi penuh dinamika dan tidak membosankan. Dengan kadang menarik diri dan kadang memberi perhatian, mereka menciptakan permainan tarik ulur yang memikat. Sikap mereka yang sulit ditebak dan penuh teka-teki membuat orang merasa tertantang dan terus berusaha mendapatkan perhatian serta cinta mereka. Coquette seringkali menghindari keterikatan emosional yang terlalu dalam, menjaga jarak yang membuat mereka tetap menarik dan misterius. Namun, mereka harus berhati-hati agar tidak terlalu dingin atau terkesan manipulatif, karena hal itu bisa membuat orang lain terluka dan menjauh. Contoh nyata, Queen Elizabeth I, sang Coquette berkuasa. Queen Elizabeth I dari Inggris adalah contoh legendaris dari tipe Coquette. Ia dikenal karena kemampuannya menjaga jarak dengan para pelamar dan sekutunya, menggunakan pesona dan strategi emosional untuk mempertahankan kekuasaannya.
Elizabeth seringkali memberi sinyal romantis atau harapan kepada para bangsawan, namun selalu menjaga jarak dan tidak pernah benar-benar terikat. Permainan ini membuat para pelamar terus berlomba-lomba mendapatkan perhatiannya, sementara dia memegang kendali penuh atas situasi politik dan pribadi. Dengan sikap penuh misteri dan ketidakpastian, Elizabeth menciptakan aura yang tak tertandingi sebagai seorang penggoda sekaligus ratu yang kuat. Kepiawaiannya menjaga keseimbangan antara daya tarik dan jarak membuatnya menjadi figur yang tetap dikenang dan dipelajari dalam sejarah godaan. Tipe 7. The Charmer. Sang penggoda yang memikat lewat kehalusan dan perhatian. The Charmer adalah tipe penggoda yang sangat mahir dalam menggunakan kehalusan, perhatian, dan diplomasi untuk membuat orang merasa nyaman, dihargai, dan diinginkan. Mereka bukan tipe yang mengandalkan gairah liar atau misteri, melainkan senjata mereka adalah kesopanan, empati, dan kemampuan membangun hubungan yang hangat dan menyenangkan. Keistimewaan The Charmer adalah kemampuannya untuk membuat orang lain merasa menjadi pusat perhatian tanpa harus terkesan memaksa. Mereka sangat peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, serta pandai menyesuaikan komunikasi agar menciptakan suasana harmonis dan penuh kasih. Sifat ramah dan sikap santun membuat The Charmer mudah diterima di berbagai kalangan, dan mereka selalu berhasil mencairkan suasana. Mereka adalah sosok yang mampu membawa kebahagiaan dan ketenangan, yang pada akhirnya membuat orang ingin selalu dekat dan bersama mereka. Namun, tantangan bagi The Charmer adalah agar tidak terlalu terkesan pelin-pelan atau terlalu menyenangkan semua orang sehingga kehilangan arah dan tujuan dalam hubungan. Contoh nyata, Benjamin Disraeli, sang charmer politik Inggris. Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris pada abad ke-19, dikenal sebagai politisi dan orator ulung yang mampu memikat hati banyak orang dengan gaya bicara dan sikapnya yang penuh pesona. Disraeli menggunakan kehalusan bahasa, perhatian terhadap lawan bicara, dan diplomasi yang cerdas untuk membangun jaringan dan dukungan politik yang luas. Ia mampu membuat orang merasa penting dan dihargai, sehingga berhasil memenangkan banyak sekutu dan mencapai puncak karirnya. Dalam hubungan pribadi maupun politik, Disraeli adalah contoh nyata bagaimana The Charmer bekerja, dengan ketulusan, empati, dan kemampuan interpersonal yang tinggi untuk membangun daya tarik dan pengaruh. Tipe 8. The Charismatic. Penggoda dengan aura magnetik dan kepemimpinan alamiah. The Charismatic adalah tipe penggoda yang memancarkan aura kuat dan magnetik yang membuat orang-orang secara alami tertarik dan ingin mengikuti mereka. Mereka bukan hanya menarik secara fisik atau emosional, tetapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat dan energi yang menular. Keistimewaan The Charismatic terletak pada pesona alami yang sulit dijelaskan secara logis. Mereka mampu mempengaruhi orang lain dengan keberanian, keyakinan, dan sikap yang memancarkan kekuatan batin. Sosok ini sering menjadi pusat perhatian dalam kelompok dan mampu menginspirasi serta membangkitkan semangat orang-orang di sekitarnya. The Charismatic seringkali sangat percaya diri dan memiliki visi yang jelas, membuat mereka menjadi figur yang dihormati dan diidamkan. Mereka mampu menghubungkan orang melalui emosi dan visi bersama, menciptakan rasa keterikatan yang kuat. Namun, tantangan bagi The Charismatic adalah menjaga agar pesonanya tidak berubah menjadi dominasi yang menekan atau manipulatif. Keaslian dan integritas adalah kunci utama agar daya tarik mereka tetap positif. Contoh nyata, John F. Kennedy, presiden dengan karisma yang menginspirasi. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35, adalah salah satu contoh terbaik dari The Charismatic. Dengan gaya pidato yang memukau, sikap penuh percaya diri, dan visi progresif, Kennedy berhasil menginspirasi bangsa Amerika dan dunia. Karisma Kennedy tidak hanya terletak pada penampilannya yang menarik, tetapi pada kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan kekuatan emosional yang mendalam. Ia mampu menggerakkan massa, membangun harapan, dan mengarahkan perhatian publik pada tujuan bersama. Kepemimpinan dan pesonanya membuat Kennedy menjadi figur yang dikenang sebagai simbol perubahan dan harapan, membuktikan bagaimana karisma alami dapat menjadi alat penggoda dan penginspirasi yang sangat kuat. Tipe 9. The Star. Penggoda dengan kilauan dan aura ketenarannya. The Star adalah tipe penggoda yang menarik perhatian dan memikat orang lain lewat kilauan popularitas, bakat, dan aura ketenaran mereka.
Mereka seringkali menjadi pusat perhatian karena prestasi, daya tarik fisik, atau reputasi mereka yang gemilang. Keistimewaan The Star terletak pada kemampuan mereka untuk membuat orang lain merasa istimewa hanya dengan dekat dengan sosok yang bersinar. Mereka seperti bintang di panggung, memancarkan cahaya yang tak bisa diabaikan, dan orang-orang merasa terdorong untuk mendekat karena pesona mereka yang terang dan luar biasa. The Star seringkali menjadi simbol aspirasi dan harapan, sehingga mereka mudah menginspirasi dan mempengaruhi banyak orang. Namun, ketenaran dan sorotan publik juga menuntut mereka untuk menjaga citra dan sikap agar tetap menarik dan relevan. Tantangan terbesar bagi The Star adalah menghindari kesombongan dan menjaga hubungan yang tulus di tengah popularitas yang tinggi. Mereka harus tetap rendah hati dan autentik agar daya tarik mereka tidak hilang. Contoh nyata, Marilyn Monroe, ikon ketenaran dan pesona abadi. Marilyn Monroe adalah contoh klasik dari The Star. Dengan pesona yang memikat, bakat akting, dan citra glamor, Monroe menjadi simbol kecantikan dan ketenaran di era Hollywood klasik. Aura ketenaran Monroe membuatnya menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Banyak orang terpesona tidak hanya oleh penampilan fisiknya, tetapi juga oleh karisma dan kisah hidupnya yang penuh liku. Monroe berhasil membangun daya tarik yang tak lekang oleh waktu, menjadikannya ikon budaya yang masih dikenang hingga kini. Namun, kehidupan Monroe juga menunjukkan sisi gelap dari menjadi seorang star, yaitu tekanan dan kesepian yang datang dari sorotan terus-menerus. Hal ini mengingatkan kita bahwa di balik pesona dan ketenaran, tetap diperlukan keseimbangan dan kedalaman dalam hubungan dan kehidupan pribadi. Jadi, seni godaan bukan sekadar tentang menarik lawan jenis secara fisik atau manipulasi emosional, melainkan sebuah seni memahami diri sendiri dan orang lain secara mendalam. Setiap tipe penggoda membawa kekuatan unik yang jika dipahami dan digunakan dengan bijak, dapat memperkaya hubungan dan kehidupan sosial kita. Pelajaran utama dari kesembilan tipe ini adalah pentingnya keaslian, empati, dan komunikasi dalam membangun daya tarik yang sehat dan tahan lama. Godaan yang efektif bukan tentang menipu atau memanipulasi, tetapi tentang menciptakan koneksi emosional yang tulus dan memenuhi kebutuhan batin satu sama lain. Dengan mengenal tipe-tipe ini, kita dapat lebih bijak dalam memahami dinamika hubungan dan menemukan cara terbaik untuk menghadirkan diri kita dalam berbagai konteks sosial dan romantis. Ingatlah, kekuatan terbesar dalam godaan adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri, autentik, percaya diri, dan penuh kasih. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat dan ingin belajar lebih dalam tentang psikologi hubungan dan seni interaksi sosial, jangan lupa untuk subscribe channel The Heart and Mind, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Tuliskan juga komentar tentang tipe penggoda mana yang paling kamu rasakan cocok dengan dirimu, dan topik apa yang ingin kamu pelajari selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan sampai jumpa.